印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 326-330. Inti dari formasi perak ini sebenarnya berdiri di dalam Ni Gong Wan di dalam tubuhku perlahan. Petik 2. Dan melihat penampilannya, sepertinya dia sangat takut dengan prasasti inti sihir yang tergantung di Ni Gong Wanku. Xiao Yan juga menemukan sesuatu yang salah. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyerap inti dari formasi perak? Penatua Zhu juga memandang Xiao Yan dan bertanya. Menyerap. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan kemudian ragu-ragu. Bagaimana? Tidak diserap. Suara Zutua juga berubah sedikit, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan cemas. Tidak, inti dari formasi perak sepertinya telah berhenti di Ni Gong Wan di tubuhku. Xiao Yan juga berkata jujur, lagi pula, tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini. Apa? Jangan bilang bahwa kamu telah memadatkan prasasti hidupmu. Penatua Zhu baru saja mendengar suara Xiao Yan, dan wajahnya sangat berubah, lalu dia berkata dengan sedikit amarah. Kelangkaan Master Formasi Do sama berharganya dengan membersihkan pasir di lautan, dan kelahiran Master Formasi Do harus menjadi simbol pembangkit tenaga listrik puncak. Adapun pelatihan Master Formasi pertempuran, hal pertama dan terpenting adalah memadatkan prasasti inti. Lagi pula, hanya dengan prasasti inti formasi dapat dipadatkan untuk menyerang musuh, dan kemudian langkah budidaya selanjutnya dapat dilakukan. Jadi ini juga alasan mengapa wajah tetua Zhu sangat berubah ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan telah memadatkan prasasti inti kehidupan. Lagi pula, prasasti kehidupan yang dipadatkan tidak kalah pentingnya dengan latihan pertempuran Qi yang dia pilih untuk dipraktikkan. Tanda seru. Prasasti inti kehidupan yang dipadatkan terlalu lemah, maka jika Anda ingin memadatkan kembali prasasti inti kehidupan lainnya di masa depan, kesulitannya pasti lebih sulit daripada mencapai langit. Terlebih lagi, jika prasasti inti yang dipadatkan terlalu lemah, itu akan sangat membatasi pencapaiannya di masa depan, sehingga Zhu tua ini juga cukup marah. Anakmu benar-benar mengkhawatirkan. Penatua Zhu juga mendengus dingin, lalu menatap Xiao Yan. Zhu senior, aku tidak bisa menahannya. Xiao Yan juga tidak berdaya, samar-samar mengingat lelaki tua tanpa nama pada waktu itu, dan itu adalah pilihan terakhir pada waktu itu, jika tidak, Xiao Yan tidak akan memadatkan prasasti inti sangat mudah. Itu hanya dipadatkan secara samar-samar dalam kondisi yang tidak terpecahkan. Panggil prasasti inti hidupmu dan tunjukkan padaku. Penatua Zhu juga mengubah ekspresi sebelumnya dan berkata kepada Xiao Yan lagi. Sekarang anak ini telah memadatkan prasasti inti kehidupan, maka jika dia ingin memadat ulang, bahkan Zhu Lao tidak berdaya, dan sekarang dia harus berdoa. Prasasti inti kehidupan yang telah dipadatkan oleh anak ini seharusnya tidak terlalu buruk, jika tidak maka tidak akan terlalu buruk bagi inti kehidupan. Kekuatan prasasti tersebut terkait dengan kultivasi guru formasi Do ini di masa depan. Ya, Xiao Yan juga menanggapi, lalu menutup pintu. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual samar perlahan muncul di ruangan itu. Haha, kekuatan mental anak ini sebenarnya telah mencapai level hampir 6.000 prasasti inti. Petik 2. Ini benar-benar mengejutkanku. Penatua Zhu juga berkata perlahan. Kemudian saat berikutnya, sebelum suara Zhu Lao, cahaya putih bersih juga perlahan terbang keluar dari tubuh Xiao Yan dari Ni Gong Wan. Pada saat prasasti inti dari gerakan ilahi Xiao Yan muncul, semua gulungan di ruangan itu tampak seolah-olah para abdi dalam menyerah kepada raja. Banyak gulungan berdiri dengan tenang, dan mereka memancarkan rasa hormat yang besar. Ini karena penglihatan Zhu Lao pun tidak dapat melihat sumber dari prasasti inti ini. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan prasasti inti kehidupan Xiao Yan, dan prasasti inti kehidupan yang membuatnya takut bahkan lebih buruk. Zhu tua, Xiao Yan juga bingung, lalu memandang Zhu tua yang sedikit terkejut di depannya dan berkata perlahan. Dari mana prasasti inti hidupmu berasal? Menurut dugaanku, itu seharusnya tidak diringkas olehmu. Itu seperti mewarisi dari orang lain. Zhu Lao juga menatap prasasti inti dari kehidupan dewa di depannya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga melihatnya dengan hati-hati. Prasasti inti di depan Xiao Yan awalnya adalah rune persegi seukuran kepalan tangan, tetapi ketika Xiao Yan memanggilnya kali ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ukuran prasasti inti gerakan ilahi sangat mengesankan. Dengan ukuran telapak tangannya sendiri,
itu telah tumbuh beberapa kali dibandingkan sebelumnya, dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya terus meningkat, yang pasti terkait dengan prasasti inti dari gerakan dewa. Saya mendapat prasasti inti kehidupan ini dari kehancuran tertentu. Xiao Yan juga menjawab dengan jujur. Relik, reruntuhan apa? Zulao mendengar kata-kata itu, dan nadanya juga menjadi sangat keras, tampaknya menemukan sesuatu. Aku ingat bahwa lelaki tua tanpa nama itu sepertinya tidak menyebutkan namanya pada akhirnya. Tapi prasasti inti dari kehidupan kelahiranku ini sepertinya bernama Spirit. Xiao Yan juga memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, Tuhan bergerak. Zulao juga menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia tidak berhenti di situ terlalu banyak. Bagaimanapun, dari mata Zulao, dia tahu bahwa Zulao tidak mengetahui inti dari gerakan berdarah ini. Meskipun aku tidak tahu kekuatan prasasti inti hidupmu, menurutku itu tidak terlalu lemah. Aku akan memberitahumu tentang pangkat dan beberapa hal tentang master formasi pertempuran ini. Baca www.uukansu.com, Zulao juga berbicara perlahan, tetapi Xiao Yan juga dapat melihat bahwa pria kuat di depannya sedang dalam suasana hati yang sangat emosional. Senang? Setelah semua, oke. Xiao Yan sangat senang saat mendengar kata-kata itu. Ketika dia datang ke paviliun Fenxiang, yang paling mengganggu Xiao Yan adalah kekuatan spiritualnya dan master formasi pertempuran ini. Lagi pula, penggunaan kekuatan spiritual dan master formasi pertempuran Xiao Yan tidak berbeda dengan orang awam. Kekuatan spiritual berbeda dengan kekuatan jiwa, tetapi melengkapi kekuatan jiwa. Kultivasi kekuatan spiritual dibagi menjadi 7 tingkat. Ningwen, formasi-formasi, master abadi, master celestial, master bumi, master kaisar, master suci. Memadatkan teks adalah langkah pertama untuk menjadi master formasi pertempuran. Anda memiliki kualifikasi untuk mengolah kekuatan spiritual, membuka Nigong Wan. Pembentukan arai adalah langkah kedua, yaitu menguasai prasasti inti dengan akrab, dan kemudian memadatkan formasi untuk mengepung atau menyerang musuh. Adapun 5 tingkat lainnya, mereka juga mewakili kekuatan spiritual mereka yang luar biasa. Adapun jajaran master formasi Do, itu adalah peringkat ke-10 yang sama, tetapi promosi setiap peringkat bergantung pada kekuatan spiritual, dan kekuatan master formasi Do juga terkait dengan jumlah prasasti inti yang muncul dari kekuatan spiritual. Semakin banyak prasasti inti yang dipadatkan, semakin menakutkan formasi yang kamu keluarkan. Setelah Zulao selesai berbicara, dia perlahan tertawa. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga dengan hati-hati mencicipi apa yang dikatakan Zulao. Zu tua, di mana pangkatmu? Saat berikutnya, Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru bertanya, murid-muridnya menjadi sangat panas. Karena Zu tua ini mengetahui begitu banyak rahasia, kekuatannya sendiri tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Hehe, anakmu tahu apa yang harus dikatakan padaku. Tapi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Kekuatan spiritual saya telah memasuki tingkat guru surgawi. Sedangkan untuk guru formasi Do, saya juga telah menginjakan kaki di guru formasi Do kelas 6. Zulao juga tersenyum perlahan, seolah-olah dia berbicara dengan kata-kata yang lembut dan biasa-biasa saja. Tuan Surgawi, setelah kekuatan spiritual menginjakan kaki pada Master Abadi, ia mampu bersaing dengan prajurit abadi yang kuat. Adapun Master Surgawi ini yang lebih kuat dari Master Abadi. Pasti lebih menakutkan. Petik 2. Master Formasi Pertempuran Peringkat 6. Kekuatan formasi yang ditampilkan oleh Master Formasi Pertempuran Peringkat 6 menakutkan dan sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Xiao Yan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Hehe, apa, anak kecil, kamu kaget. Penatua Zhu juga memperhatikan bahwa mata Xiao Yan sedikit tumpul, dan dia berbicara perlahan, dengan kelembutan dalam suaranya. Senior, dengan kekuatan spiritualmu setingkat guru surgawi, aku khawatir beberapa makhluk abadi biasa tidak akan menjadi lawanmu. Xiao Yan juga berbicara dengan susah payah, karena meskipun Xiao Yan memiliki penilaian tinggi terhadap Zulao, tapi sekarang fakta itu tepat di depan Anda, dan sulit dipercaya. Ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Zulao yang terkuras. Jika Anda telah mengembangkan kekuatan spiritual Anda ke tingkat Master Abadi, Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan setengah abadi atau pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke tingkat pertempuran abadi. Adapun guru surgawi, dia juga memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan pejuang abadi. Sejauh yang aku ketahui,
bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga abadi bintang 1 atau 2 bintang biasa, kamu masih bisa tetap tak terkalahkan. Penatua Zhu juga memikirkannya sebentar, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Master formasi Dou sangat menakutkan. Xiao Yan juga bergumam. Jelas Xiao Yan juga tahu bahwa kekuatan Zuo tua di depannya harus tetap setingkat Dou Di, paling banyak Dou Di bintang 9 yang kuat, Dou Xian yang kuat pasti tidak akan. Tapi yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah kekuatan spiritual yang sangat besar dari Penatua Zhu di depannya. Dengan pekerjaan khusus Master Formasi Dou dan kekuatan Kaisar Dou bintang 9, bahkan bertarung melawan Dou Xian yang kuat jadilah tak terkalahkan. Hehe, kamu tidak harus terlalu ambisius, dan pencapaianmu di masa depan tidak akan lebih rendah dariku. Penatua Zhu juga menghibur Xiao Yan. Guru, aku harus berterima kasih karena telah merawatku mulai sekarang. Xiao Yan juga tertawa pelan, sampai saat ini, Xiao Yan juga diyakinkan oleh Zhu tua di depannya. Saat berikutnya, Xiao Yan juga memusatkan perhatiannya pada prasasti inti kehidupan Natal Gerakan Dewa Putih yang tergantung di depannya. Saya pikir prasasti inti dari hidup Anda juga sangat aneh. Setiap kali saya menyelidiki interiornya, saya akan terpental oleh kekuatan aneh. Petik 2. Meskipun saya tidak tahu mengapa, prasasti inti dari hidup Anda memberikan aku perasaan bahwa ini seperti lautan, seperti jurang yang dalam, seperti penjara. Zhu Lao juga menatap prasasti inti dari kehidupan ilahi di depan Xiao Yan dan perlahan mengamatinya. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, karena kondensasi prasasti inti ini sebagian besar berasal dari lelaki tua gulungan misterius itu. Sekarang lelaki tua itu juga lelaki tua yang tidak dikenal, tidak ada cara untuk membicarakannya, tetapi satu-satunya yang diketahui adalah prasasti inti hanya seperempat. Del, inskripsi inti hidupmu tampaknya sedikit tidak lengkap. Zhu Lao juga mengecilkan pupilnya dengan erat, lalu menutup matanya tiba-tiba. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang sangat besar juga muncul dari Zhu tubuh Lao dalam sekejap. Begitu kekuatan spiritual muncul, ia bergegas menuju prasasti Xiao Yan di inti kehidupan ilahinya. Saat berikutnya, kekuatan spiritual Zhu Lao juga melewati prasasti inti kehidupan Sendong. Tidak heran, Penatua Zhu juga menarik kekuatan mentalnya pada saat berikutnya, dan kemudian tersenyum perlahan. Batuk, batuk. Xiao Yan juga sangat terkejut. Jelas, ketika kekuatan mental Penatua Zhu yang besar baru saja muncul, Xiao Yan juga menemukan bahwa dibandingkan dengan kekuatan mental itu, dia sekecil semut. Tulisan inti hidupmu seharusnya tidak lengkap. Tetua Zhu juga berkata pada Xiao Yan. Ketika saya mendapatkan gulungan ini di reruntuhan, seorang lelaki tua tak dikenal membuka Ni Gong Wan untuk saya, dan prasasti inti dari gerakan dewa juga diberikan kepada saya oleh lelaki tua tak dikenal itu. Mengatakan saat itu bahwa prasasti inti dari gerakan ilahi hanya seperempat. Xiao Yan juga mencoba yang terbaik untuk mengingatnya. Hehe, jangan khawatir, semua ini tidak penting, dan itu tidak akan memengaruhi kultivasi kekuatan spiritualmu. Selama kamu berkultivasi dengan baik, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Penatua Zhu juga berkata perlahan, dengan kebanggaan yang sangat percaya diri dalam suaranya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Murid itu berterima kasih kepada gurunya terlebih dahulu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan melirik Zhu yang lebih tua di depannya dengan rasa terima kasih. Jelas, dalam hal status Penatua Zhu, tampaknya dia adalah penatua yang merendahkan untuk melayani sebagai penatua di paviliun dupa pembakaran. Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir, karena lelaki tua di depannya juga adalah guru Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak peduli dengan pemikiran gurunya. Mengambil kembali, melihat betapa samarnya kultivasi kekuatan spiritualmu, apakah kamu sudah menguasai cara mengolah kekuatan spiritual? Zhu tua juga mengerutkan kening, dan kemudian dia merasakan kekuatan spiritual yang agak tidak teratur di tubuh Xiao Yan. Ini, Zhu tua, kultivasi kekuatan spiritualku benar-benar orang awam. Tidak ada cara yang benar untuk mengolah kekuatan spiritual, jadi kemajuannya sangat lambat. Xiao Yan berkata tanpa daya, lagi pula, jika dia mengetahui metode kultivasi kekuatan spiritual sebelumnya gelombang www.novelhal.com gelombang dengan temperamen Xiao Yan, kekuatan mentalnya saat ini tidak lemah. Hehe, tidak heran kamu. Lagi pula, hanya ada sedikit master formasi Dou, bahkan di seluruh benua, sangat sedikit yang diketahui tentang metode penanaman kekuatan spiritual ini.
Tapi aku melihat kekuatan. Spiritualmu telah memasuki level formasi. Anda dapat mengandalkan eksplorasi Anda sendiri untuk memasuki formasi-formasi, yang cukup untuk menunjukkan pemahaman mendalam Anda tentang Master Formasi Do. Zutua, cara menumbuhkan kekuatan spiritual. Xiao Yan juga berkata, kultivasi kekuatan spiritual berbeda dengan kultivasi kekuatan jiwa apotekermu, dan juga berbeda dengan kultivasi balas dendam. Petik 2. Kultivasi kekuatan spiritual bergantung pada meditasi. Petik 2. Atau untuk menyerap esensi matahari dan bulan. Setelah Zulao selesai berbicara, dia juga memasang tampang yang agak canggih, lalu menatap Xiao Yan dengan erat. Meditasi. Menyerap esensi matahari dan bulan. Xiao Yan juga orang pertama yang mendengar tentang metode kultivasi kekuatan spiritual, dan dia langsung bingung. Oke, ayo pergi ke sini dulu hari ini, aku. Hari ini, paviliun dupa pembakaran kita sepertinya kedatangan tamu. Setelah Lao Zu selesai berbicara, pintu kayu rumah itu terbuka dengan tenang, lalu dia melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, ada beberapa tamu tak diundang di luar Burning Incense Pavilion dan Burning Heaven Territory. Ada sekelompok 5 orang, pemimpinnya adalah pria kekar dengan bekas luka yang sangat mencolok di mata kirinya, dan 4 lainnya perlahan mengikuti di belakang. Apakah itu di sini? Seorang pria dengan aura galak juga berkata perlahan kepada orang-orang di sekitarnya. Melaporkan kepada Pangeran ke-6, 3 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling kami untuk pencelupan kali ini ada di dalamnya. Seorang pengikut juga berkata perlahan. Karena sedang dalam perjalanan kali ini, biarkan aku membawa mereka kembali. Pria yang dikenal sebagai Pangeran ke-6 juga berkata perlahan, tetapi ada penghinaan yang kuat dalam suaranya. Jelas bagi 3 Miaozi yang paling menonjol merasa aneh untuk bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, dan bahkan jika mereka bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, mereka masih memiliki untuk berendam di kolam Kaisar Xuanling yang sangat berharga di keluarga kekaisaran Xuanling mereka. Itu adalah kolam Kaisar Xuanling. Bahkan keturunan langsung mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Satu-satunya cara untuk masuk hanyalah mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga kerajaan Xuanling. Du He, Pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling, adalah orang yang kuat di tahap akhir Do di bintang 5. Orang macam apa orang-orang ini? Bagaimana singa bisa membuka mulut untuk meminta keluarga kerajaan Xuanling kita memberikan 3 kualifikasi? Du He juga sangat bingung. Jelas, dia berada di luar sepanjang tahun, dan dia juga mengkhawatirkan beberapa keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Bentuknya juga tidak jelas. Melaporkan kepada Pangeran ke-6, ketiga orang ini berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin dan memberikan kontribusi besar untuk pertarungan melawan Kaisar Hantu Kembar. Oleh karena itu, mereka telah menyatukan pusat kekuatan dari 9 sekte super, dan mereka pasti akan memberikannya bersama. Rombongan pun melanjutkan, bertiga di belakang. Posisinya lebih seperti penjaga, melindungi 6 pangeran. Tidak masalah, ayo masuk dulu. Du He juga menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba mendesak dendamnya. Pangeran ke-6, tentu saja. Langit di atas masing-masing sekte ini dilarang. Jika Anda masuk secara paksa, bahkan jika Anda adalah pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling, sekte ini memiliki alasan yang cukup untuk membunuh Anda. Rombongan itu juga ketakutan. Lalu dia berkata kepada Pangeran ke-6. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Mengapa begitu merepotkan? Du He juga menatap sedikit ke Burning Heaven Territory yang panas membara, dan gelombang samar terpancar darinya, sepertinya apa yang dikatakan rombongannya itu benar. Pangeran ke-6, lupakan saja. Mereka bertiga pergi ke keluarga kerajaan Xuanling pasti akan dipimpin oleh Paviliun Fenxiang mereka yang kuat. Lagi pula, hubungan antara keluarga kekaisaran Xuanling kita dan Paviliun Fenxiang juga tidak terlibat. Petugas itu juga berbisik. Karena kamu di sini, kamu tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Du He juga berkata dengan lugas, seolah nafasnya hilang begitu saja, mengungkapkan martabat dan keanggunan yang seharusnya dimiliki seorang pangeran. Tapi bukannya kamu tidak tahu temperamen Raja Xuanling kita? Jika tidak berhasil, petugas itu juga sangat khawatir. Cukup, saya memiliki keputusan akhir di sini. Du He juga berkata dengan marah. 6 pangeran ini masih sangat bingung untuk memenangkan rasa hormat dari Raja Xuanling. Petik 2. Paviliun Dupa Pembakaran Dangtang,
bukankah itu sesuatu yang bisa Anda guncang sebagai Kaisar Petarung Bintang 5 di tahap akhir? Rombongan juga perlahan mundur ke belakang Du He, lalu perlahan melihat ke langit di atas Burning Tianyu. Dia telah memberitahu orang-orang di paviliun dupa pembakaran, dan dia pasti akan segera keluar untuk menyambut mereka. Bambu tua, ini, Xiao Yan juga mengandalkan kekuatan jiwanya yang besar untuk merasakan 5 Du He, dan kemudian menoleh untuk melihat Zulao. Hehe, tidak apa-apa, ayo berjemur sebentar. Kamu pergi dan panggil Mu Yingying dan Mu Feng itu. Lebih baik berjemur jika kamu memilih hari lain. Hari ini kita akan mengikuti mereka ke keluarga kerajaan Xuanling. Efek dari kolam Kaisar Xuanling cukup aneh. Penatua Zhu juga tersenyum perlahan. Ya, Xiao Yan setuju, lalu perlahan keluar dari ruangan dan berjalan menuju Wuzuju. Saat ini, Xiao Yan juga tidak peduli dengan metode kultivasi kekuatan spiritual atau hal lainnya. Lagi pula, lebih penting berendam di kolam Kaisar Xuanling. Karena keluarga kerajaan Xuanling tampaknya memiliki hubungan dengan Seng Yan. Bahkan Xiao Yan punya tebakan yang berani. Kemungkinan besar Seng Yan ada di keluarga kerajaan Xuanling. Hehe, Du He, Pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Penatua Zhu juga berkata perlahan, lalu dengan gerakan, dia langsung menghilang ke dalam rumah kayunya. Paviliun dupa pembakaran sialan. Du He awalnya menunggu dengan tenang di luar Burning Heaven Territory, tetapi beberapa menit berlalu, dan orang-orang dari Burning Incense Pavilion tidak terlihat keluar untuk menyambutnya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Lagi pula, apa yang kamu bicarakan? Du He juga seorang pangeran yang bermartabat. Kemanapun dia pergi, dia bukanlah orang yang rendah hati dan sopan. Kapan dan di mana dia menerima perlakuan semacam ini? Tampaknya hubungan antara paviliun dupa terbakar dan keluarga kerajaan Xuanling kita hanya akan lebih serius dari yang aku bayangkan. Pengikut itu juga menghela nafas perlahan. Lagi pula, dia hanyalah pengikut rendahan, dan dia tahu sangat sedikit tentang hubungan keduanya. Tapi satu hal yang dapat dipastikan oleh pengikut ini adalah bahwa Pangeran ke-6 pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, karena latar belakang paviliun dupa pembakaran sangat menakutkan. Paviliun Fenxiang, kenapa kamu tidak keluar untuk menemui raja ini? Pangeran ke-6, Du He, juga penuh nafas, dan kemudian mengumpulkan semangat juangnya menjadi sebuah suara, yang menyebar dengan kuat keluar wilayah Ventian. Hehe, siapa aku seharusnya? Ternyata itu adalah anak anjing Raja Xuanling. Suara aneh juga perlahan muncul di samping Du He. Kemudian saat berikutnya, Du He juga merasakan bahwa sumber suara itu datang dari segala arah di depannya. Dan dia tidak dapat menemukan sumber suara sama sekali, yang membuat Du He sedikit ketakutan. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan, maka orang yang datang ke sini saat ini jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Kami tidak menyambut orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling di sini. Katakan padaku, apakah kamu ingin bunuh diri di sini atau aku yang melakukannya? Setelah berbicara, seorang lelaki tua berpakaian preman juga perlahan muncul di luar Burning Heaven Domain gelombang dan kemudian lelaki tua Du Hewu yang tersenyum. Ketika Du He dan 5 lainnya melihat lelaki tua itu, pikiran menakutkan juga muncul secara spontan, dan saat berikutnya, mereka berbalik dan lari tanpa menoleh ke belakang. Karena mereka berlima merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari orang tua ini. Brengsek, ini kecelakaan. Du He juga berhenti dengan beberapa orang di sekitarnya ketika dia melarikan diri agak jauh, karena mereka menemukan bahwa ruang di luar Burning Heaven Territory sebenarnya dilarang oleh lelaki tua itu. Pangeran ke-6, kamu duluan. 3 penjaga di sampingnya juga berkata pada Du He. Meskipun Du He sangat ingin memberikan kontribusi, tanggung jawab mereka adalah melindungi Pangeran ke-6, bahkan jika itu hancur. Haha, ayo kita lakukan. Penatua Zhu juga berbicara perlahan. Tampaknya hubungan antara Lao Zhu dan keluarga kerajaan Xuanling tampaknya lebih buruk dari yang saya kira. Xiao Yan juga diam-diam berkata, pada saat yang sama, mereka bertiga, Mu Feng dan Mu Yingying, juga bergegas keluar dari Burning Heaven Territory. Penatua Dangtang Burning Incense Pavilion sebenarnya memalukan junior seperti saya, jadi saya tidak takut orang lain menertawakannya ketika menyebar. Du He juga tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dan segera berkata dengan suara yang dalam. Haha, ini semua dipelajari dari ayahmu Wang. Kamu membawanya ke sekte Pavilion dupa pembakaran kami tanpa izin, dalam upaya untuk mencuri rahasia sekte saya, apakah alasan ini cukup?
Mati. Setelah Penatua Zu selesai berbicara. Bum bum bum. Sinar energi yang menakutkan juga terpancar dari tubuh Zulao, dan kemudian saat berikutnya, ia juga perlahan terbang menuju Duhe, pangeran keenam tidak jauh dari sana. Sinar energi melesat dengan kekuatan yang luar biasa, dan ruang itu hancur di jalurnya, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatannya. Selain itu, bahkan ruang di sekitar Duhe dipadatkan, dan saat berikutnya, teror batin Duhe juga meresap. Muridnya menyusut dengan kuat, dan baru saja dia ingin merangsangki pertempuran di tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa dia ditekan oleh kekuatan spiritual tak terlihat dari Zu Tua, dan ki pertempuran tidak dapat digunakan. Penindasan yang aneh. Sialan, itu sebenarnya dewa perang yang tak terkalahkan, Abu. Rombongan di samping Pangeran ke-6 Duhe juga berkata dengan wajah cemberut. Jelas, Anda dapat mengenali keberadaan yang menakutkan ini dalam sekejap. Dewa perang yang tak terkalahkan ini adalah salah satu makhluk paling menakutkan di Paviliun Fenxiang. Bahkan jika mereka berlima diberi 100 keberanian, mereka tidak akan berani memprovokasi mereka. Tepat ketika sinar menakutkan Penatua Zu hendak menyerang Duhe, 3 penjaga di samping Duhe juga saling memandang, dan kemudian sosok mereka melintas, dan mereka datang ke Duhe dalam sekejap. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia akan melawan Duhe ini. Lagi pula, misi mereka adalah untuk melindungi Pangeran ke-6, dan bahkan di saat kritis, mungkin mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri. Hehe, God of War yang tak terkalahkan menggertak seorang junior seperti ini, tapi kamu kehilangan identitasmu. Bahkan ketika sinar yang menakutkan menyerang ketiga penjaga itu, suara yang sangat keras disertai dengan sosok ilusi perlahan muncul di sisi Pangeran ke-6 Duhe. Begitu sosok ilusi itu muncul, dia melambai pada pancaran energi yang dipancarkan oleh Zulao, dan pancaran energi itu segera menghilang. Hehe, Raja Xuanling, sudah lama sekali. Ketika Zulao melihat sosok energi ini, dia juga perlahan tertawa, karena Zulao melakukan gerakan seperti itu karena dia juga menemukan ada beberapa kekuatan dalam kegelapan. Sisi Duhe, jika tidak, dengan konsentrasi Zulao, dia tidak akan menembak Duhe ini dengan mudah. Lagi pula, senyum Penatua Zu cukup cerah, tetapi siapapun yang memiliki ketajaman dapat menemukan beberapa fluktuasi berbeda di dalamnya. Seolah-olah Zu yang lebih tua menyembunyikan pisau di senyumnya. Xiao Yan, mengapa Penatua Zu keluar? Bukannya aku mendengar bahwa Zu tua ini adalah yang paling bergantung pada yang tua dan yang termuda di Paviliun Dupa Pembakaran. Di samping Xiao Yan, Mu Yingying juga berbicara perlahan. Petik 2. Zu tua ini adalah salah satu yang terkuat di Paviliun Dupa kami. Bagaimana mungkin, mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, paling banyak, ada beberapa kesombongan sebagai yang kuat. Batuk, batuk, batuk. Xiao Yan juga berkata perlahan, jelas kata-kata ini didengarkan oleh Zulao di luar wilayah Fentian, dan dia langsung melirik tidak jauh dari dirinya, dan bergerak ke arah Xiao Yan yang datang sendiri. Anak ini. Penatua Zu juga berkata perlahan, dan saat berikutnya, murid-muridnya juga menjadi sedikit lebih dalam, dan kemudian dia menatap sosok ilusi Raja Xuanling di depannya. Jelas, meskipun ini hanya klon energi Douqi dari Raja Xuanling, itu tidak boleh diremehkan. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan oleh Raja Xuanling ketika dia memilih murid-muridnya hari itu telah mencapai tingkat Kaisar Dou Bintang 9, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah menginjakkan kaki di tingkat beberapa putaran. Ini bambu bungsu. Dikatakan bahwa status Zu tua ini adalah yang kedua setelah Master Paviliun Utama dan Wakil dan beberapa tetua di Paviliun Fenxiang. Mu Feng juga menyeringai. Oh, mendengar ini, Xiao Yan menatap Mu Feng dengan penuh minat. Meskipun Mu Feng bisa dipercaya, ketika dikombinasikan dengan hutan mayat neraka, Mu Feng sepertinya tahu terlalu banyak, bukan? Hehe, guruku sebelumnya adalah tetua di Paviliun Fenxiang, jadi. Mu Feng juga buru-buru menjelaskan. Tidak heran, tiba-tiba Xiao Yan berkata ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya akan ada pertempuran di langit. Mu Yingying juga berkata dengan lembut, dan kemudian mereka bertiga menghentikan langkah mereka, dan kemudian melihat konfrontasi antara Zu tua dan Raja Xuanling di langit. Insiden hari ini disebabkan oleh pelanggaranmu ke ruang terlarang Paviliun Dupa Pembakaran kami, jadi kamu tidak bisa menyalahkan kami. Penatua Zu adalah yang pertama berbicara. Jelas, tidak peduli seberapa tak tertahankan hubungan antara Paviliun Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling, sekarang ada doppelganger dari Raja Xuanling, sangat sulit untuk membunuh Pangeran ke-6, Duhe.
Selain itu, Lao Zhu sendiri dan keluarga kerajaan Xuanling juga memiliki hubungan yang dalam, tetapi Lao Zhu tidak memberitahu Xiao Yan, karena Lao Zhu juga tidak ingin keluhan ini menyebar ke generasi berikutnya. Omong kosong apa? Du He adalah orang yang aku kirim ke paviliun dupa pembakaranmu untuk membawamu ke kolam Kaisar Xuanling kali ini, jadi kamu memperlakukannya seperti ini. Raja Xuanling juga melirik kelima orang di belakangnya, lalu menoleh dan berkata ya. Zhu tua berkata dengan kejam. Du He, yang berada di samping, tidak berani berbicara. Jelas, dia hanya mencoba memasuki Burning Heaven Territory tanpa izin. Sekarang Zhu tua ini menemukan alasan, dia terdiam. Haha, Raja Xuanling, kemampuanmu untuk mengacaukan yang benar dan yang salah tetap sama seperti sebelumnya. Tapi ini paviliun dupa pembakaranku, bukan keluarga kerajaan Xuanlingmu. Penatua Zhu juga tertawa, dan pada saat yang sama, semangat juang perak yang arogan dan sulit diatur langsung meresap. Klon energi Raja Xuanling juga mendengus dingin, dan kemudian, tidak mau kalah, melepaskan kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, di pinggiran Burning Tianyu, Zhu tua dikelilingi oleh ki pertempuran perak, dan klon Raja Xuanling juga perlahan-lahan dibungkus oleh ki pertempuran kuning, yang menarik perhatian semua orang. Dan aura pendendam kuning juga perlahan mengalir, dan kemudian dua aura tak terlihat diam-diam menemui jalan buntu di luar wilayah Ventian. Aku tidak menyangka kamu, yang abadi, untuk benar-benar menyentuh ambang ini. Murid Raja Xuanling menyusut dengan kencang di saat berikutnya, jelas merasakan kekuatan yang sangat aneh dari dendam perak di tubuh Zuo tua. Ya, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Hehe, tidak masalah. Berurusan denganmu. Jika kamu ingin melarikan diri seperti 100 tahun yang lalu gelombang kamu bisa mencobanya. Penatua Zhu juga berkata dengan tenang, tetapi suara yang tidak perlu dipertanyakan dalam suaranya tidak dapat dipalsukan. Hehe, 100 tahun memalukan, cepat atau lambat raja ini akan mengambilnya kembali dengan bunga. Klon energi Raja Xuanling juga berkata perlahan, tetapi saat berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan juga perlahan menghilang dari Xuanling. Klon energi Raja sedang diseduh. Tapi sebelum itu, aku juga ingin mencoba melihat seberapa jauh kamu telah mencapai. Sosok misterius avatar energi Raja Xuanling, yang juga merupakan sosok ilusi, perlahan mengeluarkan suara yang sangat menakutkan, dan kemudian menatap Zulao. Saat berikutnya, aura pendendam kuning juga muncul dari dalam tubuh Raja Xuanling. Manik-manik yang tampaknya tidak mencolok, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar mengejutkan Du He dan Xiao Yan. Karena mereka juga merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam manik-manik kuning, jika meletus di luar wilayah surga yang terbakar ini. Maka wilayah surga yang terbakar ini juga akan rusak parah. Ini sebenarnya adalah manik si yang rusak. Pupil Du He juga melebar rapat, dan kemudian matanya tertuju pada manik kuning pada avatar Raja Xuanling. Manik itu, tampaknya biasa-biasa saja, tetapi dengan penglihatan Du He, dia secara alami dapat merasakan kekuatan aneh di dalam. Kekuatan yang terkandung dalam manik-manik kuning. Tampaknya seperti kekuatan hidup dan mati. Manik-manik kuning itu. Saat Xiao Yan terkejut, suara yang sedikit terkejut keluar dari tubuhnya. Tuan, apa kekuatan aneh dalam manik kuning ini? Xiao Yan juga bertanya, jelas pada saat itu, ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk mendeteksi manik kuning, fluktuasi yang menakutkan juga langsung ditolak. Terlebih lagi, Xiao Yan belum pernah merasakan kekuatan seperti ini. Jika bukan karena fisik Xiao Yan yang kuat, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Di bawah persepsi Xiao Yan, kekuatan manik-manik kuning Raja Xuanling tampaknya mengandung jejak kekuatan hidup dan mati. Namun, Xiao Yan yakin bahwa jika manik-manik kuning itu diambil sendiri, tidak diragukan lagi, hanya ada satu nasib, jatuh. Tampaknya kekuatan menakutkan dari Raja Xuanling ini juga telah mencapai peringkat ke-6 dari Doudi Bintang 9. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, jelas memikirkan sesuatu. Apakah Kaisar Dou Bintang 9 di atas peringkat 6? Xiao Yan juga bergumam di dalam hatinya. Bagaimana dengan kekuatan hidup dan mati? Saat berikutnya, murid Xiao Yan juga menjadi panas, karena dari persepsi barusan, alasan mengapa manik-manik kuning memiliki kekuatan yang menakutkan pasti karena kehidupan yang aneh dan kekuatan kematian. Haha, kekuatan hidup dan mati ini adalah hal yang baik.
Karena tanda keabadian pertempuran yang kuat adalah kekuatan hidup dan mati di dalam tubuh pertempuran Qi. Dan kekuatan hidup dan mati ini hanya dapat diringkas dengan melangkah ke Kaisar Dou Bintang 9 dan memasuki 9 revolusi. Ketika kekuatan hidup dan mati dalam tubuh memadat ke tingkat tertentu, itu juga akan dipromosikan ke Dou Xian. Petik 2. Dou Xian, Dou Shen, adalah untuk berkultivasi ke alam pelepasan dari hidup dan mati. Suara Raja Naga Emas juga muncul perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat berikutnya, di kedalaman ranah jiwa Xiao Yan, kelompok cahaya jiwa coklat tua juga bergetar perlahan, lalu terdiam lagi. Apa ini? Xiao Yan juga bergumam. Raja Xuanling ini tampaknya memiliki fluktuasi api suci. Raja Naga juga berkata perlahan di saat berikutnya. Api suci. Apakah itu benar-benar di rumah kerajaan Xuanling? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan juga menemukan fluktuasi api yang sangat lemah sebelum klon Raja Xuanling. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Berdasarkan pengalaman Xiao Yan, meskipun Raja Xuanling ini memiliki kekuatan api suci, bukan berarti dia melahap api suci. Meskipun ini adalah klon, menurut saya, harga klon ini cukup tinggi, dan juga dapat menggunakan hampir 80% kekuatan Raja Xuanling. Tampaknya perjalanan ke keluarga kerajaan Xuanling ini tampaknya menjadi lebih menarik. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, dan saat berikutnya, kekuatan tak terlihat juga perlahan melewati api aneh dan penguasa kuno di belakang Xiao Yan. Selain itu, Long Yi menerima kekuatan ini, dan juga menemukan bahwa kekuatannya yang mandek karena disegel untuk waktu yang lama perlahan pulih. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling benar-benar patut dikunjungi. Xiao Yan juga tersenyum perlahan, lalu melihat pertempuran di langit. Kontes antara dua pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi. Itu hanya sedikit trik mengukir serangga. Jika itu tubuh utamamu di sini, itu layak untuk diperjuangkan. Petik 2. Kalau begitu, kalian berlima harus tinggal di paviliun dupa pembakaranku hari ini. Elder Zhu juga menemukan manik kuning di avatar Raja Xuanling, dan kemudian berkata dengan jelas, dengan nada yang sangat bangga dalam suaranya, tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Kalau begitu mari kita coba. Raja Xuanling juga mendengus dingin, lalu perlahan membuka mulutnya, manik kuning di tangannya juga perlahan terangkat, lalu berjalan menuju tempat di mana tetua Zhu berada. Sabu-sabu. Di mana-mana manik-manik kuning lewat di sepanjang jalan, selalu ada suara melengking di ruang angkasa, dan kelompok cahaya hitam dan putih yang sangat aneh perlahan-lahan melilit manik-manik kuning, dan kemudian berjalan menuju Zulao. Raja Xuanling, keluhan antara kamu dan aku akan diselesaikan denganmu cepat atau lambat. Penatua Zhu juga berkata perlahan, dan saat berikutnya, semangat juang perak di sekujur tubuhnya perlahan memadat di depan Penatua Zhu. Lei Yinhu. Saat berikutnya, kekuatan dahsyat yang dipadatkan oleh semangat juang perak Zhu tua juga perlahan terbentuk. Xiao Yan melihat bahwa, di depan Penatua Zhu, seekor rubah guntur juga terbentuk di depan Penatua Zhu, dan kemudian dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, menyerang dengan kejam dengan manik kuning Raja Xuanling. Bang bang bang. Hanya ada sedikit suara dari tabrakan satu demi satu, dan Xiao Yan dan yang lainnya juga melihat bahwa manik kuning sebenarnya diserang oleh Lao Zhu dan rubah guntur perak. Bum bum bum. Setelah manik kuning yang menakutkan itu dipotong menjadi dua oleh rubah guntur perak Zhu Lao, itu juga meledak seketika, dan kekuatan yang mengerikan meletus dengan hebat di luar wilayah surga yang terbakar. Di sisi lain, rubah guntur perak menyerang tiruan Raja Xuanling dengan enggan. Seakan menolak manik kuning itu tidak menggunakan banyak tenaga. Hehe, aku tidak berpikir bahwa bahkan jika kamu tidak mengandalkan statusmu sebagai master formasi pertempuran, kekuatanmu akan cukup untuk membuatku kewalahan. Klon Raja Xuanling juga tersenyum perlahan, dan kemudian dia mengangkat kepalanya sedikit ketika dia melihat bahwa Lei Hu yang menakutkan akan menyerangnya. Sebagai telapak tangan yang mulia, dia dengan lembut melambai ke arah 5 orang di belakangnya, dan kelima orang itu langsung menghilang. Haha, Zhu Jin, jangan terlalu cepat berpuas diri. Beberapa hal, aku akan benar-benar mendapatkannya cepat atau lambat. Setelah klon Raja Xuanling selesai berbicara, itu juga berubah menjadi awan asap dan menghilang tanpa jejak. Apa yang dilakukan Raja Xuanling? Ini, Zhu tua juga bergumam. Saat berikutnya, kelopak mata Zhu tua bergetar hebat, dan kemudian matanya menyipit, tidak mungkin.
Hal semacam itu benar-benar mustahil. Saat Xiao Yan melihat ini gelombang, dia juga sedikit bingung. Dia tidak tahu Zulao tua mana yang dimainkan. Penatua Su, apakah kamu baik-baik saja? Saat berikutnya Xiao Yan bergegas ke langit di mana Penatua Su berada, dan berkata kepada Penatua Su. Saya baik-baik saja. Semua orang ada di sini, kan? Penatua Su juga merenung sejenak, lalu melirik Mu Feng dan Mu Yingying di belakang Xiao Yan, dan berkata. Semuanya ada di sini. Ketiganya berkata serempak. Ayo pergi sekarang. Zulao juga berkata perlahan, dan saat berikutnya, Zulao mengangkat telapak tangannya yang agak terkuras dan melambai perlahan ke arah tempat mereka berdua barusan, dan tiba-tiba kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul. Kemudian memperbaiki beberapa ruang yang rusak di luar Burning Heaven Territory. Adapun kekuatan yang meletus dari manik-manik kuning, ketika tiruan Raja Xuanling menghilang, itu juga menghilang secara alami. Ya, Xiao Yan dan yang lainnya mengetahui tujuan perjalanan mereka setelah mendengar ini. Itu adalah kolam Kekaisaran Xuanling di keluarga Kekaisaran Xuanling. Kali ini, mereka bertiga, Zulao memimpin tim. Dengan kesaksian Zulao, Sang Buddha Besar, ketiganya juga penuh percaya diri. Lagi pula, mereka hanya tahu bahwa hubungan antara Paviliun Dupa Pembakaran dan keluarga kerajaan Xuanling tampaknya tidak terlalu baik. Tetapi sekarang Zulao yang bertanggung jawab, bahkan Raja Xuanling tidak akan berani lancang. Lagi pula, Zu tua ini adalah orang yang baru saja memukul mundur Raja Xuanling. Meskipun itu hanya klon, itu benar-benar memukul mundur.